Pembatasan sosial berskala besar dianggap paling efektif bagi pemerintah Indonesia dalam memutus penyebaran virus corona. Tapi dengan satu catatan, semua warga harus disiplin dalam menjalani aturannya. Tapi nyatanya hal itu nggak gampang loh untuk diaplikasikan, apalagi di pasar tradisional seperti Pasar Keramat Jati. Waduh, katanya lagi PSBB nih, tapi kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan deh di Pasar Keramat Jati ini. Di area sepanjang jalan menuju pasarnya nih, masih rame. Duh, ternyata masih banyak nih penjual yang tidak pakai masker. Pasar yang jadi salah satu pusat kegiatan jual beli bahan kebutuhan pokok warga ibu kota Jakarta ini masih sama aja loh seperti hari biasa. Ya, habis gimana lagi ya? Namanya juga untuk menyambung hidup. Meskipun ada imbauan untuk jangan mudik dulu dari pemerintah, tapi nggak apa-apa lah kita menjaga nuansa jelang lebaran di tanah perantauan atau di sekitaran lingkungan. Seperti pembeli yang satu ini nih. Malam Bu, Bu dengan Ibu siapa? Ibu Kartika. Ibu Kartika, nggak apa-apa Bu. Ini lagi belanja apa? Iya, beli ikan. Buat sehari-hari? Iya. Kalau persiapan Iya. lebarannya gimana? Udah disiapin belum? Sedikit-sedikit nyicil untuk iya. persiapan lebaran. Itu biar apa? Biar nggak tiap hari ke pasar? Iya, biar tiap hari nggak ke pasar. Terus kan masih jauh-jauh dari lebaran, harga masih inilah agak stabil, nggak begitu naik banget. Ibu, kalau misalkan lagi saat pandemi kayak gini nih, Ibu kalau ke pasar takut nggak atau gimana caranya supaya tetap bisa ke pasar deh gitu? Kalau rasa takut ada, rasa khawatir ada. Cuma karena kita kan untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi bulan puasa kita butuh ya untuk memenuhi gizi kita lah ya. Jadi tetap kita memberanikan diri lah, bismillah. Tapi kita tetap pakai masker, sebelum berangkat cuci tangan, sedia hand sanitizer gitu. Satu pekan sebelum lebaran, pasokan bahan-bahan sembako di Pasar Keramat Jati terbilang aman. Harga juga masih stabil, tak ada kenaikan. Berkurangnya aktivitas masyarakat dalam berbelanja menjadi salah satu alasannya. Halo Mbak. Halo, Sip. dengan Ibu Yuli. Bu Yuli, aku mau nanya, ini kan kebutuhan pokok semua nih. Iya. Kalau harga menjelang lebaran, ini seperti apa Bu? Harganya naik nggak? Harga menjelang lebaran ini harganya normal-normal saja. Kalau merah yang mahal 60.000. Berapa? 60. 60.000. Sebelumnya kalau biasa normalnya berapa? Normalnya biasanya ya 40. 40.000. Sekarang Cuma ini 60. nyampe 60.000. Kalau pasokannya aman? Pasokannya aman-aman saja. Cuman pembelinya yang rada kurang. Oh gitu. Iya, karena faktor corona ini kali. Nah, selama PSBB ini Bu, ada aturan nggak sih berjualan misalkan harus pakai masker atau apa? Iya, semua dianjurkan pakai masker. Nah, ini kalau misalkan aku mau lihat-lihat, aku pegang cabenya, Jangan dipegang, soalnya biar saya aja yang pegang. oh gitu, karena Ya, soalnya biar untuk menjaga ini. kebersihan. Iya, untuk menjaga kebersihan ini. Oh gitu. Meski pemerintah berikan imbauan untuk menjaga jarak, nyatanya hal tersebut belum benar-benar dipatuhi. Jarak antar pembeli dan lapak antar pedagang pun berdekatan satu dengan yang lain. Ditambah, minimnya pengawasan dari pihak keamanan, membuat pembeli dan penjual beraktivitas seakan keadaan baik-baik saja dan normal. Nah, sepanjang tadi saya berkeliling di area pasar ini sama sekali tidak ada pengamanan atau pihak keamanan yang berjaga. Sementara ini pasar semakin malam semakin ramai. Nah, kalau udah ada kerumunan seperti ini yang dikhawatirkan cuma satu nih, ya ini resiko penyebaran COVID-19 ini semakin tinggi. Tapi di sisi lain, ini juga menyangkut urusan perut orang banyak. Penting memang adanya pengawasan, ini agar aktivitas jual beli aman juga nyaman. Dan bagi kita semua nih warga, baik penjual maupun pembeli, ini juga harus patuh sama protokol kebersihan. Gak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Lia Astria, Oktabari melaporkan untuk